Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya ya. Channel yang akan memberikan seputar informasi cryptocurrency ataupun airdrop ya. Jadi di sini ada update terbaru lagi terkait PI Network ya. Jadi saya akan menginformasikan untuk update terbarunya ini ya, mengenai penjelasannya apa-apa saja ya. Yang intinya pastilah penting untuk kita semua pioneers tentunya untuk menyimaknya ya. Jadi untuk keterangan yang terbaru itu ada di bagian migration details ya. Di bagian ini. Cuma kalau kita klikkan di bagian ini, kita akan diarahkan dengan teks yang berbahasa Inggris ya tentunya. Namun sebelumnya sudah saya salin dan saya terjemahkan ya ke bahasa Indonesia teksnya. Dan sudah saya tempel juga di bagian aplikasi yang bisa menerjemahkan ya terkait penjelasan mengenai migration details ini ya, terkait update terbaru dari aplikasi Pi Network inilah ya maksud saya. Jadi oke, sebelum kita menuju ke penjelasan informasinya, saya mohon untuk like terlebih dahulu dan subscribe-nya terlebih dahulu ya. Dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya agar siap saya mengupload video-video terbaru. Kalian adalah orang pertama yang mendapatkan notifikasinya tentunya ya. Jadi oke, kita langsung saja ya. Nah, sudah saya tempelkan di sini dan kita langsung saja ya mengaktifkannya. Migrasi mainnet akhirnya tiba. Karena sebagian besar jaringan dapat mengirimkan KYC mereka untuk bersiap-siap untuk migrasi mainnet mereka. Jaringan telah memulai proses migrasi untuk memasukkan keychat pionir ke blockchain Pi mainnet yang terlampir. Sebagaimana dinyatakan dalam draft bab baru dari buku putih yang diperbarui yang dirilis pada tanggal 28 Desember tahun 2021. Buku putih Desember. Periode jaringan tertutup saat ini secara khusus dirancang untuk memungkinkan jutaan perintis menyelesaikan KYC mereka dan mentransfer Pi mereka ke mainnet. Sementara komunitas berfokus pada pembuatan utilitas dan bootstrap ekosistem tanpa gangguan eksternal apapun dengan membangun dan menggunakan aplikasi Pi baru. Mentransisikan aplikasi testnet ke mainnet, dan menyelesaikan serta meningkatkan infrastruktur ekosistem. Jika Anda telah melewati PKYC, Anda dapat menyelesaikan semua item di daftar periksa mainnet sekarang juga untuk mengaktifkan transfer saldo yang dapat dipindah tangankan seluler Anda ke mainnet. Silakan ketuk daftar periksa mainnet di layar beranda untuk menyelesaikan persyaratan pramigrasi Anda. Setelah Anda menyelesaikan langkah 1-6 dari daftar periksa mainnet Anda, langkah 7 baru akan tersedia untuk Anda. Menyelesaikan langkah terakhir ini memungkinkan transfer mainnet diantrekan untuk migrasi. Pi Network telah membuat cryptocurrency dapat diakses di seluruh dunia, memungkinkan pionir untuk menambang Pi di telepon tanpa biaya fiat. Merupakan kesuksesan besar komunitas untuk sampai pada momen di mana saldo Pi yang ditambang siap untuk bermigrasi ke mainnet. Setelah daftar periksa selesai, saldo yang dapat dipindah tangankan pionir akan diantrekan untuk ditransfer ke alamat dompet mereka di blockchain mainnet. Setelah migrasi, akan ada periode tertunda 14 hari di mana saldo Pi pionir di dompet mainnet mereka tidak akan ada belum dapat dipindah tangankan oleh perintis. Memungkinkan jaringan untuk melakukan pemeriksaan tambahan atau koreksi arah jika perlu untuk menghapus transfer. Mengingat sifat blockchain yang tidak dapat diubah dan periode awal proses migrasi jaringan, periode tertunda 14 hari sangat membantu untuk memastikan saldo orang yang dimigrasikan sudah benar. Ketika periode tertunda berakhir, pionir akan dapat menggunakan Pi mereka sesuai keinginan dalam menclos Pi mainnet. Saldo yang dapat dipindah tangankan. Bagian berikut dari Pi Mobile Balance Anda akan menjadi saldo yang dapat dipindah tangankan. Memenuhi syarat untuk migrasi ke mainnet.
Ingatlah bahwa saldo yang dapat ditransfer yang tersisa atau yang baru diperoleh akan terus dimigrasikan setelah migrasi pertama karena jaringan akan terus memiliki irama migrasi otomatis yang sedang berlangsung nanti. Pi yang ditambang sendiri, yang diperoleh saat Anda menambang sendiri berdasarkan tingkat penambangan dasar pada saat sesi penambangan. Bagian dari hadiah lingkaran keamanan yang diatribusikan kepada pionir KYC di lingkaran keamanan Anda. Hadiah dari penggunaan aplikasi, operasi node, atau penguncian. Pi yang ditambang melalui tim referensi. Hadiah akan ditangguhkan untuk migrasi saat ini terlepas dari apakah ada orang di tim referensi yang KYC atau tidak. Umumnya, bagian dari hadiah referral yang diatribusikan ke anggota tim referral yang berbeda hanya akan menjadi saldo yang dapat dipindah tangankan setelah anggota yang sesuai mendapatkan KYC. Jika tidak, itu tetap sebagai saldo tidak terverifikasi di aplikasi seluler. Karena menghitung imbalan rujukan jaringan adalah komputasi intensif dan mahal, masuk akal untuk menghitung imbalan tersebut ketika jaringan memiliki lebih banyak orang KYC. Alasan mengapa penghargaan tim rujukan sangat intensif secara komputasi adalah karena ia memperhitungkan penambangan bersamaan dari setiap pasangan perujuk dan perintis yang direferensikan, yang dapat bervariasi bahkan dalam tim rujukan yang sama. Untuk efisiensi jaringan, hadiah tim rujukan apapun akan diproses dan dipindahkan di kemudian hari ketika ada lebih banyak perintis KYC. Di sisi lain, hadiah lingkaran keamanan yang terkait dengan perintis KYC akan ditransfer ke mainnet saat ini. Ingatlah bahwa saldo yang dapat ditransfer yang ditampilkan di layar mainnet di aplikasi Pi saat ini tidak termasuk hadiah lingkaran keamanan ini. Oleh karena itu, jumlah Pi yang bermigrasi ke mainnet diharapkan lebih tinggi dari saldo transferable yang ditampilkan saat ini jika ada anggota lingkaran keamanan Anda yang telah lulus KYC. UI mendatang akan memperbarui nomor yang ditampilkan ini untuk memperhitungkan bagian dari hadiah lingkaran keamanan yang dapat ditransfer. Terakhir, biaya KYC 1 Pi akan dipotong dari saldo Anda yang dapat ditransfer, yang akan masuk ke kumpulan validator untuk memberi penghargaan kepada tenaga kerja validator manusia komunitas Pi. Setelah transfer awal ke mainnet, pionir dapat terus menambang Pi seperti sebelumnya di aplikasi dengan membuat berbagai jenis kontribusi. Pi yang baru ditambang akan melalui proses yang sama menjadi saldo yang dapat ditransfer. Siap untuk transfer mainnet berikutnya yang akan terjadi secara otomatis ketika jaringan mengaktifkannya di lain waktu. Bagaimana cara kerja lookup di mainnet? Sementara Pi yang dikunci berdasarkan pengaturan penguncian pionir. Persentase dan durasi akan ditransfer ke blockchain mainnet yang terlihat di dompet mainnet pionir. Pi yang terkunci tidak akan dapat ditransfer di blockchain sampai waktu durasi penguncian matang. Durasi penguncian yang ditetapkan oleh perintis dimulai pada akhir periode tertunda 14 hari. Ada desain tambahan untuk durasi penguncian untuk efek jaringan yang berpotensi lebih baik. Jangka waktu yang lebih lama, yaitu 1 tahun dan 3 tahun, akan berakhir secara acak dan terhuyung-huyung. Ini untuk menghindari situasi di mana banyak perintis mendapatkan penguncian jangka panjang masa depan mereka yang dirilis pada saat yang sama. Mengingat bahwa mereka akan bermigrasi ke blockchain mainnet pada saat yang sama. Secara khusus, perintis dengan penguncian 1 tahun bisa mendapatkan diskon hingga 1 bulan pada periode penguncian mereka, yang berarti penguncian mereka dapat kedaluarsa hingga 1 bulan lebih awal secara acak. Namun, semua perintis masih akan mendapatkan keuntungan dari hadiah penambangan yang berlaku untuk periode penguncian 1 tahun hingga periode penguncian mereka yang sebenarnya. Misalnya, jika perintis mengunci 100 Pi selama 1 tahun, penguncian sebenarnya pada blockchain mungkin dalam 11 bulan dan 15 hari berdasarkan pengacakan ini, bukan tepat 12 bulan. Perintis dengan penguncian 3 tahun juga bisa mendapatkan diskon hingga 3 bulan sambil tetap mendapat manfaat dari hadiah penambangan yang berlaku untuk periode penguncian 3 tahun. Jumlah diskon akan diterapkan secara acak di seluruh pionir.
Misalnya, beberapa pionir akan memiliki masa kurungan 1 tahun yang berakhir sebulan lebih awal, beberapa 20 hari lebih awal, beberapa 5 hari lebih awal, beberapa tepat pada tanda 1 tahun, dan seterusnya. Bahkan jika penguncian berakhir sebulan lebih awal, pionir akan dapat memperoleh hadiah penambangan penguncian dengan tarif yang berlaku untuk periode penguncian 1 tahun melalui periode penguncian sebenarnya selama 11 bulan. Setelah transfer mainnet awal Anda. Setelan penguncian untuk transfer Anda berikutnya, durasi dan persentase, akan tetap sama seperti saat ini dan akan diterapkan ke migrasi berikutnya secara otomatis, kecuali Anda mengubah setelan ini. Anda dapat menyesuaikan pengaturan kapan saja antara dua transfer ke mainnet. Perubahan yang disimpan akan diterapkan ke transfer berikutnya ke mainnet. Dan itu tidak akan memengaruhi penguncian sebelumnya yang sudah ditransfer. Silakan merujuk ke buku putih Desember untuk detail tentang perhitungan hadiah penguncian. Pengingat tentang migrasi mainnet. Saat Anda menjalani aktivitas yang mengasyikkan ini, harap ingat 2 poin penting. Saat menyelesaikan daftar periksa, adalah penting bahwa perintis menggunakan kunci pribadi dompet mereka yang benar, yang mereka simpan dengan aman dan tidak dibagikan kepada orang lain. Dompet ini non-penahanan. Artinya jaringan tidak dapat memulihkan PI Anda jika Anda kehilangan frasa sandi pribadi Anda atau seseorang yang memiliki akses ke frasa sandi pribadi Anda mencuri PI dari dompet Anda. Setelah periode tertunda 14 hari berakhir dan Anda telah membebaskan PI di dompet mainnet Anda, semua transaksi yang Anda lakukan di blockchain mainnet akan terlihat dan tidak dapat diubah. Aksesibilitas PI KYC. Seperti yang diumumkan sebelumnya, proses KYC jaringan membuat kemajuan yang baik. Memungkinkan lebih dari setengah dari semua perintis untuk mengirimkan aplikasi KYC, meskipun jaringan masih membutuhkan waktu untuk mengirimkan, memproses, dan menyelesaikan aplikasi KYC ini. Fakta ini memungkinkan jaringan untuk mulai memigrasikan perintis KYC ke mainnet karena migrasi seluruh jaringan ke mainnet juga membutuhkan waktu. Perintis yang bermigrasi kemudian dapat mulai membantu melakukan bootstrap dan membangun ekosistem di periode tertutup mainnet. Sementara proses KYC terus ditingkatkan untuk memungkinkan lebih banyak perintis melalui KYC dan memproses aplikasi yang belum diproses yang telah diajukan. Kami memahami bahwa banyak perintis yang tidak sabar menunggu giliran atau aplikasi mereka diproses. Di bawah ini adalah langkah-langkah berkelanjutan yang akan membantu lebih banyak perintis lulus KYC segera. Peningkatan corong teknis untuk menangani aplikasi dan validasi lebih banyak pionir dalam skala besar. Kekuatan validasi manusia untuk terus berkembang dan membootstrap lebih banyak negara dan wilayah. Mengurangi kemungkinan negatif palsu dari corong yang sedang berjalan untuk meloloskan lebih banyak aplikasi KYC. Dan memproses ulang beberapa aplikasi yang dikirimkan yang seharusnya lulus tetapi sebelumnya ditandai sebagai negatif. Solusi untuk aplikasi KYC yang mungkin kehilangan data penting dari aplikasi sebelumnya, termasuk beberapa pelamar KYC IoT dan beberapa pelamar PI KYC percontohan. Untuk pelamar KYC IoT sebelumnya, tim inti PI telah menerapkan aliran KYC PI jalur cepat khusus bagi mereka untuk mengisi data yang hilang. Untuk beberapa pelamar KYC IoT yang mengalami masalah dengan aliran ini, fitur tambahan sedang dirancang untuk mengatasi kasus sudut ini. Untuk pelamar percontohan KYC sebelumnya, tim inti PI saat ini sedang membangun mekanisme pemrosesan ulang untuk mencocokkan aplikasi percontohan dengan persyaratan KYC saat ini. Dan fitur pengiriman ulang yang dijelaskan di bawah ini pada dasarnya cocok dengan peluang yang diperoleh pelamar KYC saat ini saat mengirimkan aplikasi mereka. Misalnya, jika unggahan foto atau video gagal, pelamar saat ini akan mendapatkan banyak kesempatan untuk mengirim ulang, yang tidak mungkin dilakukan dalam versi uji coba aplikasi KYC. Fitur pengiriman ulang baru adalah
sedang dikembangkan dan akan segera dirilis untuk memungkinkan pelamar Yoti KYC dan KYC pilot sebelumnya untuk mengirimkan kembali aplikasi baru dan melepaskan diri. Jika mereka memilih demikian dan tidak ingin menunggu solusi khusus yang disebutkan di atas. Karena API saat ini ditingkatkan dan diskalakan, solusi KYC berpotensi dapat memproses aplikasi baru dalam waktu singkat. Sebuah proses untuk mendukung perintis dengan banding nama yang kompleks, yang menciptakan komplikasi dalam memproses KYC mereka dan mungkin memerlukan bantuan validator manusia tambahan untuk menyelesaikannya. Harap dicatat bahwa untuk negara atau wilayah tertentu, karena cara unik perintis dalam mengakses jaringan Pi, diperlukan prosedur yang lebih lama dan lebih rumit untuk komponen otomatisasi mesin Pi KYC untuk memproses akun mereka, sehingga menyebabkan keterlambatan penerimaan slot KYC. Oleh karena itu, ada kemungkinan bahwa negara atau wilayah ini memiliki orientasi KYC yang lebih lambat daripada wilayah lain. Secara keseluruhan, untuk perintis yang masih menunggu kesempatan untuk mengajukan KYC, harap bersabar karena jaringan terus meningkatkan solusi KYC dan menyelesaikan kasus sudut yang berlaku untuk Anda. Pentingnya periode jaringan tertutup mainnet. Sebagaimana dinyatakan dalam white paper Desember, periode jaringan tertutup saat ini dirancang khusus untuk memungkinkan waktu ekosistem Pi untuk bertransisi ke blockchain mainnet. Sementara jutaan perintis lulus KYC dan aplikasi serta utilitas baru dibangun oleh pengembang komunitas. Konsisten dengan visi jaringan Pi untuk mengaktifkan ekosistem berbasis utilitas, periode terlampir juga memungkinkan aplikasi untuk diterapkan di mainnet dan membuat utilitas untuk pionir. Aplikasi Pi akan dapat beralih dari testnet ke mainnet, ke mode produksi untuk transaksi Pi yang sebenarnya. Aplikasi yang dirilis selama periode ini akan mencakup aplikasi yang dibuat oleh pengembang komunitas dan tim inti. Selain itu, program keterlibatan pengembang yang baru dan lebih baik, seperti hackathon berkelanjutan dan program pengembang lainnya, akan dirilis untuk memobilisasi dan mendorong lebih banyak pengembangan komunitas. Perintis yang melakukan KYC dan bermigrasi akan dapat menggunakan Pi mereka di aplikasi Pi, meningkatkan pembuatan utilitas dan membootstrap ekosistem Pi sebelum jaringan terbuka. Beberapa aplikasi Pi semacam itu akan segera tersedia untuk perintis setelah periode tertunda pasca migrasi. Sementara lebih banyak aplikasi Pi dari komunitas akan diaktifkan secara bertahap. Jalan bertahap dan disengaja ke jaringan terbuka ini juga akan membantu aplikasi serta jaringan Pi untuk mengungkap dan menyelesaikan gangguan apapun di pasar dan teknologi. Meskipun transaksi antara aplikasi Pi dan pionir dan transaksi pionir to pionir diperbolehkan dalam jaringan Pi, jaringan tertutup akan memiliki batasan tertentu yang tercantum di bawah ini hingga periode jaringan terbuka dimulai. Tidak ada konektivitas eksternal yang diizinkan antara Pi dan blockchain lain atau pertukaran kripto. Mainnet hanya dapat diakses melalui Pi Wallet dan aplikasi Pi di Pi Browser. Pengingat penyesuaian tingkat penambangan bulanan. Ingatlah bahwa pada tanggal 1 Juli tahun 2022, tarif penambangan dasar akan berubah lagi sebagai bagian dari penyesuaian bulanannya berdasarkan formula penerbitan hadiah yang dirilis pada Maret tahun 2022. Mekanisme penambangan baru. Efektif tanggal 14 Maret. Memungkinkan pionir untuk meningkatkan tingkat penambangan individu mereka melalui beragam kontribusi, termasuk Pilocups, penggunaan app, operasi node, lingkaran keamanan, dan rujukan. Baca buku putih Desember untuk lebih jelasnya. Oke ya, seperti penjelasannya sudah kita dengarkan dari awal sampai akhir ya. Jadi kita bisa menyimpulkan terkait untuk proses mainnet terbuka itu sudah dijalankan ya, dan sedang dalam proses lah, bisa dibilang seperti itu ya. Dan untuk penjelasan mengenai
buku putih itu sudah saya buatkan ya videonya sebelumnya, kalian bisa tonton ya di video-video saya sebelumnya. Itu ada saya menjelaskan di penjelasan buku putih ya mengenai Project PI Network ini ya, kalian bisa tonton saja ya. Namun untuk informasi terkait update terbarunya hanya seperti ini ya, dan semoga ini bermanfaat ya untuk kalian semua. Dan saya pamit mundur diri ya, dan mohon maaf jikalau ada salah-salah kata, dan terima kasih sudah mengunjungi channel saya ya. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe-nya, dan jangan lupa juga untuk aktifkan notifikasi loncengnya agar setiap saya mengupload video-video terbaru kalian adalah orang yang pertama ya mendapatkan notifikasinya tentunya ya. Jadi oke, next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.